Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah bertemu kembali di materi fikih bersama dengan Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ustazah Amel izin untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Ustazah Amel izin untuk menyampaikan terkait aturan pembelajaran di materi fikih. Yang pertama, aturan pembelajarannya, pastikan teman-teman duduk tegap ketika teman-teman sudah siap untuk belajar fikih. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman mendengarkan informasi dengan baik dari video yang sedang teman-teman tonton. Itu adalah dua aturan pembelajaran yang harus teman-teman patuhi di materi fikih kali ini. Nah, selanjutnya Ustazah Amel akan langsung lanjut saja ke materi kita di pertemuan kelima, yaitu adalah adab-adab buang air. Nah, apa saja sih adab yang wajib teman-teman lakukan di dalam adab buang air? Nah, yang pertama, pastikan teman-teman menutup aurat dan mencari tempat yang tertutup. Ketika teman-teman buang air, teman-teman pastikan menutup aurat dan mencari tempat yang tertutup. Jadi kalau misalnya kalian buang air itu biasanya di toilet ya. Kalau di toilet itu pastikan pintunya ditutup agar tidak ada yang melihat dan juga auratnya tidak terlihat. Kemudian yang kedua, membersihkan najis yang terkena pakaian. Jika ada kotoran atau najis dari yang kita keluarkan terus terkena pakaian, pastikan teman-teman harus langsung membersihkannya agar teman-teman terhindar dari najis dan dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Seperti yang sudah dijelaskan di pekan kemarin, teman-teman sudah diajarkan bagaimana sih cara membersihkan najis-najis yang terkena tubuh kita agar sholat kita atau ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, kotoran atau buang air itu termasuk najis apa teman-teman? Termasuk ke dalam najis mutawasitoh atau najis sedang. Maka kita mempunyai adab yang harus wajib kita lakukan ketika kita sedang buang air, yang itu adalah membersihkan najis yang terkena pakaian kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membersihkan bagian tubuh dengan melakukan istinja dan juga istijmar. Jadi kita setelah membuang air kecil atau buang air besar, itu kita mempunyai kewajiban yaitu adalah membersihkan tubuh kita dengan cara melakukan istinja dan juga istijmar. Nah, apa saja sih cara-cara kita membersihkan diri? Nah, itu ada caranya adalah dengan cara istinja dan juga istijmar. Apa sih istinja itu? Nah, istinja yaitu adalah tindakan membersihkan sisa najis dengan menggunakan air di salah satu bagian tubuh yang seperti teman-teman di rumah sering lakukan. Jika kita tidak kekurangan air, maka kita silakan boleh membersihkan kotoran kita dengan cara menggunakan air di salah satu bagian tubuh yang memang terkena kotoran tersebut, yaitu dengan cara menyiramkan air, itu dinamakan dengan istinja. Kemudian yang kedua, cara membersihkan kotoran atau najis yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara istijmar. Apa sih istijmar itu? Nah, istijmar adalah tindakan membersihkan diri dari najis dengan menggunakan benda padat seperti batu, kayu, dan lainnya. Jadi ternyata ketika kita membersihkan kotoran itu bisa menggunakan bahan lain atau benda lain selain air. Misalnya kita adalah lokasi kita masih mempunyai air yang mencukupi, maka kita membersihkan najis atau kotoran setelah buang air bisa dengan cara istinja, yaitu menggunakan air. Namun ada di luar sana yang lingkungannya itu memang minim air atau sedang kekeringan.
Maka jika sedang kekeringan dan minim air, tidak ada air di lingkungan tersebut, bisa dengan cara istijmar. Tuh, itulah mudahnya di dalam pelajaran fikih. Allah itu selalu memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ketika misalnya ada orang yang memang sedang berada di lingkungan yang minim air, bisa dengan cara istijmar, yaitu dengan menggunakan benda padat seperti batu, kayu, dan lainnya. Jika tempat tersebut tidak terdapat air, Kak bisa cari benda-benda yang sudah disebutkan tadi. Kemudian hukum istinja dan juga istijmar. Nah, bersuci dengan air atau juga disebut dengan istinja disyaratkan untuk membersihkan kemaluan dari sisa-sisa najis yang tersisa setelah buang hajat. Jadi ketika kita buang air kecil atau buang air besar, biasanya kita membasuhnya dengan air. Nah, itu disebut dengan istinja. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah masuk ke tempat buang air besar. Kemudian aku dan seorang anak laki-laki membawa wadah kulit berisi air dan sebuah tongkat. Maka ia pun beristinja dengan air. Itu sudah ada hadis Sahih Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah juga melaksanakan istinja ketika setelah buang air besar. Ketika disodorkan dua hal, yaitu wadah kulit berisi air dan juga sebuah tongkat, Rasulullah lebih memilih air, yaitu dengan cara beristinja disebutnya ya, yang menggunakan air gitu. Terus selain menggunakan air, bersuci juga bisa menggunakan benda padat yang disebut dengan istijmar dengan ketentuan dua syarat yang terpenuhi. Yang pertama, syaratnya yaitu ketika teman-teman mau istijmar, ada syaratnya. Yang pertama, najis tidak menyebar ke anggota tubuh lainnya selain pada lubang kemaluan. Jadi kalau misalnya teman-teman buang air besar atau buang air kecil, selama najis tersebut tidak menyebar kemana-mana dan memang minim air di lingkungan tersebut, teman-teman boleh menggunakan benda-benda yang disebut dengan istijmar itu hanya pada bagian yang terkena kotorannya saja. Kemudian yang kedua, istijmar dilakukan dengan mengusapkan permukaan batu atau benda lainnya ke lubang kemaluan minimal 3 kali, dan boleh juga lebih dari 3 kali sampai lubang kemaluannya bersih dari kotoran. Misalnya berarti di situ sudah ada informasinya. Yang kedua syaratnya yaitu teman-teman mengoleskannya atau mengusapkannya 3 kali. Kalau misalnya kalau misalnya sudah 3 kali sudah bersih, berarti teman-teman 3 kali saja. Namun 3 kali namun belum bersih nih, ya teman-teman boleh bersihkan lagi sampai kotoran tersebut memang sudah hilang. Selanjutnya di situ juga ada hadis terkait istijmar ya. Di situ artinya yaitu adalah beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Maksudnya beliau itu adalah Rasulullah melarang kita untuk beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Jadi kita membutuhkan 3 batu untuk beristijmar. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Jadi kita beristijmar itu ada benda yang memang sudah ditetapkan, contohnya kayu dan batu. Kalau teman-teman menggunakan batu pun itu harus lebih dari 3, harus lebih banyak, kalau bisa lebih dari 3 batunya. Agar apa? Agar sah membersihkannya, karena semakin banyak itu bisa semakin bersih. Kalau kurang dari 3, bisa jadi masih ada kotoran yang tertinggal. Oleh karena itu Rasulullah melarang beristijmar atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3. Selanjutnya, benda suci yang bisa digunakan untuk istijmar. Syarat benda yang boleh digunakan untuk beristijmar apa saja sih? Yang pertama, benda suci tidak sah jika itu merupakan benda najis.
Kalau benda itu merupakan bendanya najis, maka tidak bisa digunakan untuk beristijmar. Kemudian benda tersebut bukan benda haram. Pastikan benda yang digunakan untuk beristijmar bukan benda haram. Mungkin teman-teman sudah tahu benda haram seperti apa. Pokoknya pastikan itu bukan benda-benda yang haram untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, benda itu bukan sesuatu yang terhormat. Tidak mungkin kan teman-teman menggunakan sesuatu yang terhormat untuk membersihkan kotoran. Berarti teman-teman menggunakan benda-benda lain yang memang ditetapkan untuk membersihkan kotoran atau beristijmar. Tidak mungkin teman-teman membersihkan kotoran menggunakan buku pelajaran. Itu kan cukup terhormat buku pelajaranmu. Jadi ada boleh gunakan benda yang sudah ditetapkan atau sudah disesuaikan. Kemudian yang keempat, benda itu tidak melukai tubuh. Pastikan teman-teman tidak beristijmar menggunakan benda yang tajam. Contohnya tidak menggunakan pisau atau menggunakan batu yang tajam, atau menggunakan misalnya pakai yang bentuknya runcing sehingga bisa melukai tubuhmu. Nah, itu dihindari karena itu syarat-syarat ketika teman-teman mau beristijmar. Nah, benda apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkannya? Yang pertama yaitu adalah batu. Batu adalah benda yang bisa digunakan untuk beristijmar seperti hadis yang tadi sudah disampaikan. Pastikan batunya tidak kurang dari 3. Di situ batunya digambarnya ada 3, pasti minimal itu 3, tapi pastikan bisa lebih dari 3 jika teman-teman mau beristijmar menggunakan batu. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan tisu. Ada tuh ya sekarang kalau di toilet itu ada tisu toilet. Nah, ternyata tisu-tisu tersebut itu bisa digunakan untuk beristijmar atau membersihkan kotoran. Nah, kemudian yang ketiga, bisa menggunakan daun. Nah, selain menggunakan batu dan tisu, ternyata daun juga bisa digunakan untuk beristijmar. Karena daun ini kan banyak, sifatnya banyak juga dan bisa juga untuk membersihkan, maka daun bisa digunakan untuk beristijmar. Selanjutnya, selain daun ada juga kayu. Kayu bisa digunakan untuk beristijmar seperti yang tadi hadisnya sudah disampaikan di slide sebelumnya. Kayunya pastikan bukan kayu yang tajam, pastikan cari kayu yang memang aman untuk kulitmu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sapu tangan. Nah, mungkin sudah tidak asing kalau sapu tangan itu kan bisa digunakan untuk mengelap kotoran hidung, kotoran di wajah, kotoran di tangan. Maka itu juga bisa dibantu. Sapu tangan juga bisa membantu kita untuk beristijmar. Ketika teman-teman memang darurat tidak ada air, bisa gunakan sapu tangan yang teman-teman miliki. Itu adalah benda-benda yang bisa digunakan untuk beristijmar. Kemudian ada dalil yang membolehkan bersuci dengan benda suci atau istijmar. Dalilnya untuk batu terlebih dahulu, yaitu dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beristijmar atau bersuci dengan batu, maka hendaklah berwitir menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil. Siapa yang melaksanakannya, maka dia telah berbuat ihsan, dan siapa yang tidak melakukannya tidak ada masalah. Jadi ketika teman-teman di sini ada dalil yang membolehkan istijmar di situ ya. Ketika teman-teman mau bersuci menggunakan batu, maka hendaknya setelah membersihkan tersebut, setelah bersuci dari menggunakan batu tersebut, teman-teman boleh berwitir. Nah, jika teman-teman melaksanakan witir tersebut, maka teman-teman bisa mendapatkan pahala dan berbuat ihsan. Namun jika teman-teman tidak melakukannya juga tidak apa-apa, karena itu adalah sunnah. Nah, itu dalil untuk batu. Selanjutnya, dalilnya yang membolehkan bersuci dengan benda suci atau istijmar itu adalah seperti tisu, kayu, lap, dan daun bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya dikiaskan kepada bolehnya membersihkan dengan menggunakan batu. Jadi di sini ada dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu dan membersihkannya, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Nah, kenapa dikiaskannya dari yang batu? Karena kayu, tisu, lap, dan daun adalah benda-benda yang bisa digunakan untuk membersihkan, sama seperti batu. Jadi tisu, kayu, lap, dan daun ini posisinya setara dengan batu. Jadi kalau teman-teman tidak ada batu di sekitarnya, tidak ada air, tidak ada batu, boleh gunakan tisu. Jika tidak ada tisu, boleh gunakan kayu. Jika tidak ada juga, boleh gunakan lap. Jika tidak ada sama sekali, daun. Nah, itu silakan. Itu sama-sama bisa untuk membersihkannya. Tadi dalilnya dari hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ad-Darqutni. Kemudian selanjutnya hal-hal yang harus dihindari pada saat buang air. Ketika kita buang air, ada hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama yaitu adalah menghadap atau membelakangi kiblat di tempat terbuka. Jika kita di tempat terbuka, coba cek kamar mandi kalian, kamar mandinya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka arahkan tubuh kalian, jangan sampai tubuh kalian itu menghadap ke kiblat ketika sedang buang air. Karena itu ketika teman-teman buang airnya menghadap kiblat, maka teman-teman tidak beradab, karena di situ sudah diinformasikan kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu adalah hal yang harus dihindari. Pastikan jangan sampai teman-teman ketika buang air menghadap ke kiblat, karena yang menghadap ke kiblat itu hanya ketika teman-teman sholat atau beribadah kepada Allah. Masa buang air teman-teman harus menghadap kiblat juga, kan tidak mungkin. Itu tidak ada adab berarti namanya. Terus yang kedua, buang air di jalan atau tempat berteduh dan tempat-tempat yang disinggahi manusia. Jangan sampai teman-teman buang air di bawah pohon yang suka dipakai manusia untuk berteduh. Coba bayangkan kalau kalian mau berteduh terus di situ ada kotoran manusia, pasti kalian tidak nyaman. Nah, orang lain juga sama. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dihindari adalah buang air di jalan atau tempat berteduh dan tempat-tempat yang disinggahi manusia. Agar apa? Agar bisa membuat kita dan manusia lainnya juga nyaman, tidak terganggu oleh kotoran yang dibuangnya di mana-mana saja. Kemudian yang terakhir, buang air di air yang tidak mengalir. Pastikan ketika teman-teman buang air besar atau buang air kecil itu di air yang mengalir ya. Kan kalau toilet kalian itu airnya mengalir, kalau tidak mengalir maka kotorannya tidak terbuang. Jadi pastikan buang air di tempat yang mengalir. Kalau tidak mengalir, menggenang di situ, otomatis najisnya tetap ada di situ, tidak berpindah. Oleh karena itu pastikan buang air di air yang mengalir, tidak boleh di air yang tidak mengalir. Dah, segitu saja penjelasan terkait materi kita pekan ini terkait adab-adab buang air. Kemudian Ustaz Zamil izin menginformasikan terkait proyek fikih kita di pekan ini. Proyeknya itu adalah yang pertama, teman-teman silakan rangkum kembali materi yang teman-teman tonton dari video yang teman-teman sudah tonton di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian proyek yang kedua, di dalam video tersebut tadi kan sudah dijelaskan ada istinja dan juga istijmar. Nah, di dalam istijmar ada beberapa benda yang bisa digunakan untuk beristijmar. Salah satunya adalah batu. Berarti ada benda apa saja lagi selain batu yang bisa digunakan untuk beristijmar? Silakan teman-teman kumpulkan benda-benda tersebut. Kemudian teman-teman fotokan dan upload ke guru walasmu, ke wali kelasmu. Tanda bukti bahwa kalian sudah mengumpulkan benda-benda yang bisa digunakan untuk beristijmar. Sampai di sini, insya Allah teman-teman paham terkait proyek fikihnya ya. Nah, kesimpulan kita di pembelajaran fikih atau di materi fikih kali ini yaitu adalah ada adab ketika kita membuang air dan juga ada cara membersihkannya sesuai dengan sunnah. Ketika membuang air, pastikan teman-teman menutup aurat,
membersihkan najis yang terkena pakaian dan membersihkan kotoran dengan cara istinja dan juga istijmar. Ada beberapa benda yang bisa dipakai untuk membersihkan atau dipakai untuk beristijmar, yakni batu, tisu, kayu, daun, dan sapu tangan. Itu tadi penjelasan terkait kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Nah, kemudian tujuan kita mempelajari terkait adab-adab buang air adalah untuk mengetahui bagaimana adab yang baik serta benda yang bisa digunakan untuk membersihkan. Karena mungkin ada beberapa teman di sini yang belum tahu adab ketika teman-teman membuang air. Kemudian ada juga yang belum tahu benda yang ternyata bisa digunakan untuk membersihkan kotoran selain daripada air. Itu kan. Kemudian manfaatnya menambah ilmu terkait adab membuang air agar dapat diamalkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi ketika kalian buang air pun ada ilmunya, ada adabnya. Nah, kita belajar terkait adab buang air, manfaatnya adalah untuk menambah ilmu teman-teman. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari Ustazah Amel. Ustazah Amel izin tutup. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Pastikan tetap semangat. Ustazah Amel izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.